Ya, assalamualaikum pemirsa Tribun, kembali bersama saya Ipai dari Kuningan melaporkan. Kesempatan kali ini saya sedang berada di halaman gedung perundingan Linggarjati di Desa Linggarjati, Kecamatan Cilimus. Diketahui di sini terpasang bendera merah putih, tentu sebagai kegiatan sosial yang dilakukan oleh para komunitas tertentu dalam mengingat terhadap perjuangan dan pergerakan para pahlawan dalam merebut kemerdekaan hingga bisa dirasakan saat ini pemirsa. Jadi kegiatan ini memang sebelumnya telah terjadi setiap tahunnya dan lokasinya di Gedung Naskah Linggarjati. Seperti ini pemirsa. Di sekitar halaman gedung Linggarjati. Namun untuk mengetahui persis bagaimana kegiatan ini, kita akan mewawancara salah satu panitia pelaksana kegiatan ataupun koordinator mungkin ya. Ketua penyelenggara. Oh, ketua penyelenggara, maaf. Bisa dijelaskan Bu dengan banyaknya bendera merah putih yang terpasang di sekitar halaman gedung Linggarjati ini? Ini adalah agenda rutin Gebiar 10.001 Merah Putih yang ke-8 dan setiap tahun kami selenggarakan. Dan alhamdulillah bendera kami pasang serentak untuk hari ini. Ini hari pertama ya di tanggal 1 Agustus. Dan memang kita melibatkan beberapa pihak dari elemen anak sekolah, dari komunitas dan berbagai berbagai dinas ya. Kebetulan ini 10.001 merah putih ini itu sudah menjadi ikon ya buat kami ya, Ikon kegiatan tentunya. Ikon kegiatan ini tersebut. Dan kebetulan ini belum terpasang semua. Di samping yang memang belum terpasang semua, kami di sini pun masih membutuhkan bendera yang sangat banyak karena bendera yang sudah kami pakai di tahun-tahun kemarin itu sudah mulai lusuh. Jadi kami membuka open donasi. Ya, open donasi untuk bendera itu sendiri. Di sini kami hanya penyelenggara, hanya mengibarkan saja. Dan donasi bendera itu tersebut ya dari kebanyakan dari komunitas, ada juga dari anak-anak sekolah, ada juga dari dinas. Alhamdulillah semuanya mensupport. Ya. Kemudian untuk donasi belum ada atau memang sudah? Biasanya memang kan sudah berjalan. dari luar misalkan dari daerah mana gitu melalui paket. Belum. Kalau untuk dari luar itu sendiri kami belum menerima, dan mungkin ya dengan gencarnya kami meng-up di medsos, banyak yang memang peduli dengan bendera merah putih ini. Karena di sini kami hanya penyelenggara intinya. Bendera ini yang dititipkan oleh seluruh lapisan masyarakat untuk kami kibarkan di Gedung Perundingan Linggarjati ini. Berarti ini ke-8 ya, artinya mengingatkan sejarah juga dong terhadap kemerdekaan. Oh ini. pasti, ini mengingatkan sejarah juga. Ini adalah tahun ke-78 Indonesia Merdeka. Betul. Nah selain itu kenapa lokasinya di sini? Karena di sini adalah tempat yang sangat bersejarah. Di Gedung Perundingan Linggarjati ini. Selain itu kan untuk ini kan dibuka untuk umum juga. Pastinya, ini terbuka untuk umum. Kami hanyalah penyelenggara dan bendera merah putih ini bendera milik bangsa Indonesia. Jadi yang memiliki bendera yang sama, mari kita bergabung ke Gedung Perundingan Linggarjati ini. Ini juga wisata baru juga, wisata kemerdekaan juga. Nah itu dengan adanya kibaran bendera ini juga bisa menarik ya, bisa menyedot para pengunjung untuk datang kemari. Ada yang mungkin hanya untuk selfie, ada yang mungkin mengerti tentang makna kemerdekaan ini. Jadi mereka yang datang kemari itu ya dari berbagai kota ya, untuk sementara ini kota ya. Kebetulan tadi barusan aja dari Bandung. Mereka tertarik dengan kegiatan-kegiatan yang kami selenggarakan tiap tahun ini. Berarti ini di panitia pengibaran atau dari komunitas? Kebetulan kami dari Yayasan Jiwa Merah Putih yang dipelopori oleh almarhum Hana Nining. Dan saya sebagai ketua penyelenggara hanya sebatas penyelenggara.
saya melibatkan berbagai komunitas yang ada di Kabupaten Kuningan ini. Baik, dengan Ibu siapa Bu? Saya dengan Ibu Heni Kurniasih. Baik, terima kasih Bu. Demikian tadi wawancara dengan Ibu Heni Kurniasih yang sangat jelas menerangkan bagaimana banyaknya bendera yang berkibar di halaman gedung Perundingan Linggarjati, dan ini merupakan momen tahunan yang dilakukan oleh Yayasan Merah Putih. Yayasan Merah Putih yang digagas oleh almarhum Hanan Nining. Sekedar informasi, Hanan Nining merupakan tokoh perempuan yang peduli lingkungan dan sosial, kemudian penggagas dalam kegiatan pengibaran bendera merah putih seperti yang terjadi di halaman gedung Linggarjati seperti ini. Nah, jadi pengunjung juga bisa berdatangan nih. Ini wisata tahunan, wisata sejarah tahunan itu masuknya mungkin. Karena pengibaran bendera ini hanya terjadi di bulan Agustus. Di bulan Agustus dalam mengingat momentum kemerdekaan Republik Indonesia. Dan cukup luas juga nih halaman gedung Perundingan Linggarjati, ataupun sering disebut warga sekitar ini Gedung Naskah. Kita akan melihat-lihat di sekitar Gedung Naskah, dan Gedung Naskah merupakan saksi bisu mungkin ya, tempat, karena di sini terjadi kesepakatan dalam kemerdekaan melalui perundingan antar dua negara, Belanda dan Indonesia, kemudian dimediasi oleh Inggris. Seperti ini pemirsa. Kebiar 10.001 bendera merah putih. Nah, inilah Gedung Naskah atau Gedung Perundingan Linggarjati yang memang masih original, masih bentuk asli yang lengkap dengan kolam ikan. Kemudian di sini juga tertulis himbauan perhatian, di saat hujan angin dilarang berteduh di bawah pohon. Nah, di sana juga ada himbauan juga nih. Papan kepedulian Taman Museum, generasi yang peka ialah mereka yang peduli dengan tidak merusak tanaman, memetik bunga dan mencoret-coret. Oh, ini pesan yang disampaikan dari mahasiswa saat mengikuti KKN 2015. Nggak tahu tuh dari universitas mana. Seperti ini pemirsa penampakan Gedung Perundingan Linggarjati, dan di sana terlihat banyak berkibar bendera merah putih. Mereka wah.
kita akan berkeliling lagi. Agustus tahun 45. Wah, ini namanya. Jadi seperti ini pemirsa, di sekitar halaman gedung perundingan Linggarjati yang banyak dipasang bendera. Ini belum terpasang nih. Isi pokok perundingan Linggarjati. Nah, kita akan baca ulang nih. Isi pokok perundingan Linggarjati 19 November 1946. 1. Belanda mengakui secara de facto Republik Indonesia dengan wilayah kekuasaan yang meliputi Sumatera, Jawa, dan Madura. Belanda sudah harus meninggalkan daerah de facto paling lambat tanggal 1 Januari 1949. 2. Republik Indonesia dan Belanda akan bekerjasama dalam membentuk negara Indonesia Serikat dengan nama Republik Indonesia Serikat yang salah satu negara bagiannya adalah Republik Indonesia. 3. Republik Indonesia Serikat dan Belanda akan membentuk Uni Indonesia Belanda dengan Ratu Belanda selaku ketuanya. Nah, seperti ini nih. Ini perwakilan dari Belanda. Orang-orangnya seperti Dr. Schemerhorn, Van de Moek, dan Van Poel, Dr. Van Poel dan Mr. Van Poel. Kemudian dari Indonesia ada Sultan Syahir, Mr. Muhammad Rom, Mr. Susanto, Dr. Akagani. Seperti ini pemirsa. Dinasti hasil daripada perundingan Linggarjati yang menghadirkan kesepakatan dan dimediasi oleh negara Inggris. Ya, demikian pemirsa untuk sementara laporan langsung dari lokasi penanaman 1001 bendera merah putih di gedung perundingan Linggarjati.